Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai dan saya hormati, pengikut mata kuliah Manajemen Koperasi. Dalam pertemuan yang ke-9 ini, saya akan membawakan topik mata kuliah dengan judul Penilaian Kinerja dan Pemeringkatan Koperasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi bersifat terbuka, oleh karena itu, sebagai badan usaha maupun badan hukum, diperlukan penilaian kerja koperasi secara objektif maupun transparan. Untuk mencapai objektivitas dan transparansi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai pemeringkatan koperasi. Apakah yang dimaksud dengan pemeringkatan koperasi tersebut? Pemeringkatan koperasi adalah satu alat penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara objektif dan transparan terhadap koperasi. Baik, saudara sekalian, tujuan diterbitkannya peraturan pemerintah mengenai pemeringkatan koperasi ini adalah satu, mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, menunjukkan keberhasilan dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, tumbuhnya kesadaran koperasi akan pentingnya hasil pemeringkatan koperasi. Yang keempat, meningkatnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja, dan pemangku kepentingan kepada koperasi. Selanjutnya, sedangkan sasarannya adalah pertama, terciptanya kesadaran para pengurus, pengelola, dan anggota koperasi untuk menumbuhkan koperasi ke arah yang lebih besar. Yang kedua, terwujudnya tingkat kepercayaan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta calon investor. Yang ketiga, terwujudnya daya tarik koperasi untuk bermitra dengan lembaga lainnya. Di dalam pemeringkatan koperasi ini terdapat 5 aspek yang dinilai. Adapun aspek-aspek tersebut adalah satu, aspek kelembagaan koperasi, aspek usaha koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, yang kelima, aspek manfaat koperasi yang dirasakan oleh masyarakat tempat beradanya koperasi. Masing-masing aspek tadi terdapat sejumlah item yang dinilai. Oke, kita masuk item-item dari setiap aspek tersebut. Pertama, mengenai aspek kelembagaan. Apa saja sih itemnya? Itemnya adalah satu, meliputi legalitas badan hukum dari pengurus dan anggota. Yang kedua, mengenai program kerja. Yang ketiga,
standar operasional prosedur. Yang keempat, standar operasional manajemen. Yang kelima, peraturan-peraturan khusus. Yang keenam, rapat anggota dan karyawan. Yang ketujuh, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran rapat anggota. Dari aspek usaha koperasi, yang dinilai adalah satu, keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi dalam hal rasa tanggung jawab atau kemauan dalam berbagi risiko atau tanggung renteng atau disebut juga risk sharing. Yang kedua, pemanfaatan pelayanan koperasi oleh anggota. Yang ketiga, penambahan aset. Yang kelima, peningkatan volume usaha koperasi. Peningkatan kapasitas produksi dari koperasi. Yang keenam, peningkatan keuntungan koperasi atau yang kita lebih kenal sisa hasil usaha koperasi. Mengenai aspek keuangan koperasi, item dinilai adalah satu, struktur permodalan. Yang kedua, kondisi kemampuan penyediaan dana dari koperasi. Karena kita ketahui koperasi juga menerima simpanan anggota. Jikalau ada anggota yang ingin menarik simpanannya, koperasi mampu menyiapkan dananya sesuai dengan kebutuhan dari para anggota. Yang ketiga, persentase pelunasan simpanan wajib. Dan keempat, persentase besaran simpanan sukarela. Yang kelima, dari aspek manfaat koperasi, item-item penilaiannya adalah satu, peningkatan penghasilan anggota. Yang kedua, penawaran barang dan jasa yang lebih murah. Yang ketiga, menumbuhkan motif berusaha anggota. Yang keempat, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka. Jadi, aspek manfaat koperasi yang dirasakan oleh para anggota. Ya, contoh tadi, kalau dari sisi penawaran barang dan jasa, tentu harapan anggota itu lebih murah dibandingkan bila anggota membeli dari tempat lain. Gitu, ya. Kemudian aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat, apa saja? Satu, seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak masyarakat di sekitar koperasi yang direkrut sebagai karyawan dari koperasi. Yang kedua, jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum, termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan dari masyarakat setempat. Jadi seberapa jauh ya masyarakat di sekitar koperasi direkrut menjadi karyawan. Yang kedua, seberapa jauh juga layanan kepada masyarakat setempat dan sekaligus juga mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di tempat keberadaan dari koperasi. Setelah dinilai ya kelima aspek tadi dengan item-itemnya, ya output dari penilaian ini adalah sebagai berikut. Nanti akan mengklasifikasi koperasi menjadi satu, apakah koperasi tersebut termasuk klasifikasi sangat berkualitas dengan peringkat AAA. Yang kedua, apakah koperasi tersebut termasuk berkualitas dengan peringkat AAB. Yang ketiga, koperasi dengan kualifikasi cukup berkualitas dengan peringkat ABB. Yang keempat, koperasi dengan kualifikasi tidak berkualitas dengan peringkat BBB. Siapa yang menilai atau yang melakukan pemeringkatan koperasi tersebut? Yang melakukan adalah lembaga independen yang terakreditasi sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi yang melakukan pemeringkatan adalah lembaga independen yang sudah terakreditasi sesuai dengan peraturan pemerintah. Demikian
topik-topik, item-item atau poin-poin penting materi kuliah kita malam ini, ya, dengan judul kinerja dan pemeringkatan koperasi. Selanjutnya saya minta kepada saudara untuk membaca materi yang telah saya lampirkan di portal lecture kita ini, sekaligus mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Akhirul kalam, saya doakan semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap menjalankan disiplin 5M, karena pandemi corona ini semakin lama semakin banyak, ya, merenggut korban, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pandemi ini bisa berakhir dengan segera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.